Berangkat dari mana nih idenya? Waktu kuliah kah, waktu menempuh pendidikan kah, atau dari ada negara-negara lain sudah mengembangkan juga, Mas Arjon? Nah, jadi satu memang ini adalah awal tesis saya waktu S3, ambil S3, dan memang ini khususnya untuk Amerika ini sekarang penelitiannya lagi hot ya. Lagi ngetren gitu ya di Amerika ya. Mungkin jadi sekarang ini kita lagi mencoba pengembangan ilmu namanya emerging teknologi. Jadi itu mengkombinasikan ilmu sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu engineering, ilmu semua bidang keilmuan digabungkan sehingga nanti misalkan contoh kita bisa membuat robot yang bisa marah. Ada emosinya di situ. Itu contohnya lah aplikasinya. Mas Arjon, tadi mungkin mau memperlihatkan. Saya mau kasih lihat ya. Bayu mau memperlihatkan. Jadi kalau tadi bagaimana Bayu bisa membayangkan maju gitu atau mundur atau kiri atau kanan. Ini dia. Diberikan patokan juga coba Bayu mana. Betul. Ada nggak kamera yang bisa menyorot? Laptop di depan saya ini menjadi sarana untuk bagaimana saya menstimulasi otak mau mengarah kemana. Jadi kalau saya mau maju, saya melihat ke sini, mundur, ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau tadi saya pakai alat itu sudah disesuaikan, dikalibrasi, disesuaikan frekuensinya dengan alat ini, saya akan lebih tepat lagi untuk menjalankan kursi roda atau alat apapun dengan perintah otak. Jadi alat ini loh yang membuat saya, ini Indonesia udah bisa bikin begitu, tinggal bagaimana kemudian disempurnakan lagi. Jadi kalau saya kemudian konsentrasi ke kotak yang di atas, alat ini akan maju, mundur, saya akan mundur. Nah karena saya belum kenal dengan alat ini tadi, jadi saya seperti jalan kemana-mana gitu. Jadi jangan lupa Bayu ditanya stopnya yang mana gitu. Iya ya. Jadi softwarenya itu menerjemahkan kiri kanan itu berbeda pada tiap gelombang otak ya. Iya ada kalibrasi ulang lagi pada saat. Jadi sebenarnya gini, artinya kan kita ketika itu gambar tadi itu kan beda frekuensi itu. Jadi ketika Bapak konsentrasi misalkan ke kanan, jadi hipotesanya amplitudo sinyal Bapak itu harus lebih besar pada frekuensi 6 Hz misalnya gitu. Nah ketika itu baru kita terjemahkan, oh ya dia mau minta belok kanan ya sudah, dia memberi perintah sama si kursi roda untuk belok kanan. Seperti itu. Jadi kita bagaimana kita menyesuaikan itu. Nah yang menjadi permasalahan utama adalah amplitudo sinyal Bapak itu aslinya itu paling sekitar 2 sampai 10 mikrovolt. Sangat kecil. Ya, yang terekam oleh elektroda itu, sensor itu ada sekitar 400 sampai 600 mikrovolt. Jadi noise-nya itu sangat besar sekali. Jadi kemudian dia agak sulit menangkap peka gangguan lah ya. Jadi yang menjadi tugas kita adalah bagaimana membuang itu dan tidak mendapatkan informasi yang sangat kecil tadi. Jadi dia tepat gitu ya. Kalau diminta maju dia akan betul-betul maju, nggak ada belok kiri belok kanannya, kira-kira seperti itu. Ada efek sampingnya nggak Pak Arjon kalau dipakai jangka panjang? Hanya rambut berantakan aja kayaknya dulu. Rambutnya. Ya, itu mungkin, ada juga ya. Cuman mungkin artinya tadi kan sekarang ketika ini menjadi komersil kan nggak mungkin dipasangin dengan cara seperti itu baru dipasangin ke subjek karena itu kan complicated. Mestinya orang marketing kan tahu gitu loh, berarti harus pasang capnya itu yang portable, dipasang gampang dibuka kan gitu. Kalau harus ada asisten yang harus masangin dan ngecabut kan itu kan tidak reliable itu untuk masyarakat kan gitu. Nah itu contohnya maksud saya tadi. Pak Arjon, jadi alatnya sendiri ini Pak Arjon menyebutnya apa? Alat yang mampu menerjemahkan kemauan otak saya atau otak manusia itu apa disebutnya ini secara keseluruhan? Saya sebut namanya BIOS. Itu brain control Intelligent Assistive Based Biofeedback Signal. Jadi, kalau ini sudah sempurna nanti, kalau perlahan nanti sudah sempurna, bisa diterapkan di banyak alat kalau begitu. Bisa mengendara mobil, misalnya, bisa tidak hanya kursi roda. Seperti tadi itu untuk mendeteksi kebohongan. Dan di Indonesia kan terlalu banyak kebohongan ya, mungkin para koruptor kan itu, jadi bisa. Kalau mau jadi anggota DPR misalnya harus pakai alat itu gitu ya. Pengembangan dari lie detector ini ya, jadi lebih canggih lagi karena pakai otak. Jadi kebayang loh Pak Arjon, sekarang mungkin salah satu penelitian juga adalah penyederhanaan tadi ya, penyederhanaan bagaimana menangkap reseptor otaknya itu juga menuju penyederhanaan karena kembali lagi kalau harus dibantu orang sangat ribet sekali. Bayangkan kalau hanya menggunakan menempelkan pada titik yang lebih sedikit dibandingkan tadi, atau bahkan media lain yang bahkan tidak menggunakan kabel untuk memang nanti ya kita sih coba lagi untuk wirelessnya. Jadi contohnya nanti untuk driving itu kan kalau bisa sih
nanti jadi bisa pakai topi aja. Jadi di topi itu kita tempelkan satu sensor atau 2 sensor gitu. Yang bisa nanti itu akan membangkitkan vibrator ketika dia ngantuk, dia dipukul gitu misalnya. Atau kalau bangun juga nanti si alat itu berkomunikasi dengan mobil supaya dia bisa auto drive. Auto drive kan bisa. Mobil sekarang udah bisa Jadi auto drive. banyak sekali pengembangannya ya. Karena kan kita pernah dengar kan Tim bahwa nanti akan ada pesawat tempur begitu yang dikendalikan oleh pilotnya hanya dengan pengendalian pikiran. Nah, itu jadi perlu dikendalikan. nggak boleh ragu-ragu pilotnya kalau dia bilang tembak begitu kan. Iya, tuh nggak boleh terganggu juga konsentrasinya. Baru mikir tembak aja udah nembak. Dia tembak nanti ya. Padahal masih mikir-mikir. Kebayang kalau digabungkan dengan istilahnya sekarang kan banyak smart home gitu ya. Di mana semua piranti tersambung secara listrik gitu. Dan kalau pengendaliannya secara otak, kita bisa-bisa hanya duduk menyalakan blender hanya dengan berpikir untuk menyalakan blender. Memang gitu itu saya pikir itu untuk entertain kan gitu ya. Dan itu memang juga ya walaupun mungkin kita sih tidak fokus ke situ karena sebenarnya itu tidak bagus juga ya. Iya, jadi lebih ya untuk membantu manusia yang mungkin ada keterbatasan disabilitas begitu ya. Males nanti kalau benar. Kita sih kalau kita sekarang lagi coba fokus sifatnya memang sifatnya urgent karena contoh yang kemarin ketika saya diundang oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, kendala mereka itu adalah keterbatasan masalah alat kesehatan yang hampir semuanya itu adalah produk luar, sehingga ketika ada masalah kita sangat tergantung dengan mereka. Jadi kemudian harus mengundang lagi para vendor itu untuk memperbaiki dan sebagainya. Kenapa nggak buat sendiri gitu ya dari dalam negeri? Jadi tidaknya walaupun mungkin tidak bisa secanggih yang di luar, tapi minimal itu kita bisa produksi dengan lebih banyak, biaya lebih murah. Dan juga contoh sebenarnya di sini kan, ini kalau kita beli alat sistem itu, sistem yang komplitnya, itu untuk alat kesehatan untuk mendeteksi brain EEG itu harganya itu sekitar 200 juta lebih. Jadi padahal yang mahal itu sebenarnya itu software tadi. Softwarenya itu untuk bagaimana dia mengekstrak, mapping. Dan sudah berhasil kembangkan oleh LIPI software ini ya. Gitu. Wow, jadi kita tinggal apresiasi. gimana pengemasannya aja ke depannya gitu. Apalagi yang kurang dari seluruh prototipe ini ketika kemudian LIPI sudah berhasil menelitinya, tinggal selangkah lagi menuju industri. Ya tadi karena memang di sini kan kita sangat minim ya. Saya nggak tahu apa memang industri tidak percaya dengan peneliti Indonesia atau memang karena Indonesia banyak uang, jadi ya sudah ngapain kita susah mengejar yang kita belum pasti yakin, ya tinggal beli aja yang udah jadi kan gitu kan. Masalah itu efek sampingnya nanti jadi ribet atau jadi contoh tadi di rumah sakit ketergantungan menjadi tinggi, itu bukan urusannya industri kan. Jadi belum ada keinginan dari investor atau industri untuk menanamkan modal dalam hal ini mengembangkan. Kuncinya bukan di industri, karena industri kan pasti mikirnya bagaimana mereka supaya untung. Yang bisa mengendalikan itu adalah pemerintah. Gitu, harus ada goodwill dari pemerintah ya? Pemerintah harusnya kan gitu. Tapi untuk mendukung kelanjutan dari penelitian ini apa yang dibutuhkan LIPI pada saat ini? Apakah memang butuh pendanaan lagi atau bagaimana? Kalau ya pada tahap ini, alat ini kan sudah cukup berfungsi nih sebetulnya Pak Arjan. Pada tahap ini saja, sebelum kemudian dia meningkat lagi lebih sempurna, sudah bisakah digunakan untuk sesuatu yang berguna bagi di dunia kesehatan misalnya? Nah untuk itu saya sebutkan tadi, untuk kesana itu kan tidak bisa hanya saya, tidak bisa juga hanya LIPI. Gitu. Di sana harus ada industri, di sana harus ada komitmen dari industri, ada juga komitmen dari pemerintah. Karena jangan sampai kita udah susah-susah kembangin, ujung-ujungnya nggak pernah dipakai juga. Gitu loh. Artinya pasti karena di situ kan ada, kita nggak lepas juga bahwa politik dan segala macam kan terlibat di situ. Nah ketika memang kalau memang komitmen itu 3 unsur ini harus komitmen full gitu loh. Artinya bahwa ini kebutuhan dari luar itu harus di stop. Dan ini harus didukung, harus sampai jadi gitu, dan harus dikawal. Nah itu harusnya. Iya, kita berharap nih alat ini bisa dikembangkan. Ini tudung ini kemudian bisa membaca kira-kira otak saya itu kira-kira seperti ini, Ting. Coba dilihat. Ada grafiknya di situ. Ya. Jadi titik-titik inilah yang kemudian terbaca. Kita nggak mengerti apa, tapi kira-kira kalau ini sudah nanti kelap-kelip begitu berarti sudah aktif nyambung gitu otaknya. Oke. Nah inilah yang kemudian dibuat dan kemudian ini adalah getaran begitu. Ya, kalau bahasa mudahnya saya getaran dari otak saya yang nanti bergerak terus selama alat ini terus memantau getaran itu. Nah kira-kira begitulah alat ini bekerja sedemikian rupa, dan kalau nanti ini dikembangkan mungkin sudah tidak perlu lagi ada laptop atau apa segala macam karena alatnya sudah begitu kompak
ada di satu tempat di sebuah alat misalnya kursi roda, ya sudah dia tinggal Jadi colokkan saja. digabungkan dengan hardware-nya jadi khusus begitu ya, bisa khusus untuk itu. Kalau ini kan laptop penggunaan secara umum gitu ya, disambungkan dengan laptop. Tapi Ya, karena kan untuk kursi sebenarnya kita masih update. Kita juga coba dengan metode beberapa metode. Karena contoh sekarang ini kita dengan menggunakan stimulus frekuensi, bisa juga dia pakai stimulus hanya dikasih gambar, bisa juga dia hanya imagine, membayangkan juga ada macam-macam stimulus yang bisa juga dengan rasa, bisa juga dengan pendengaran. Nah sebenarnya kalau yang komplitnya itu adalah ketika kita membangun satu sistem yang baru itu, ya mungkin tadi yang disebut dengan emerging technology itu kan gitu, yang melibatkan orang sosiolog, orang segala macam itu adalah mengkombinasikan berbagai sumber biofeedback itu. Nah kalau sekarang kita kan baru visual, kita belum menggunakan audio dan lain-lain gitu. Ya, jadi pada tahap ini kalau teman-teman yang menggunakannya mungkin bukan saya gitu, karena saya ingin merasakannya, ini sudah berfungsi sebetulnya, bukan main gitu ya. Jadi sebentar lagi kita akan punya teknologi ini dan mudah-mudahan seperti Pak Arjon bilang ini didukung oleh pemerintah untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi sekali lagi ini bisa diterapkan di alat berbagai apapun alat. sebetulnya. Wow, selamat Untuk ya Pak membeli Arjon satu ya. lagi mungkin Dan teman-teman. butuh minimal mungkin 5 PhD di sini. Kalau sekarang kan baru saya sendiri kan gitu. Oh berarti harus kirim lagi peneliti-peneliti kita untuk belajar itu ya. harapannya sih gitu Ke tadi. Kita universitas juga berharap mungkin baik dari LIPI maupun pemerintah mungkin bisa bagaimana mengkonsentrasikan energi kan gitu kan. Kalau itu sekarang kita sih dibantu sih memang ada S2, ada anak S1 dan mahasiswa itu yang bantu kita saat ini. Jadi alat ini sejauh ini ya paling tidak kita saja mencobanya sudah luar biasa ya, bisa menggerak. Bayu Sutiono bahkan bisa menggerakkan tadi walaupun masih belum jelas kiri atau kanan, tapi memang masih butuh penelitian yang lebih jauh lagi. Sejauh ini sudah cukup baik. 5 PhD akan membuatnya lebih baik lagi dan dukungan dari pemerintah dan tentu saja dari industri yang akan membuatnya lebih menarik lagi untuk dibawa lebih jauh, karena buat apa lagi diteliti kalau memang pada ujungnya tidak tergunakan ya. Padahal ini bisa berkontribusi sangat banyak khususnya bagi mereka yang lumpuh dan benar-benar lumpuh total. Iya, membutuhkan sekali. Terima kasih sekali Pak Arjon sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia. Atas temuan dari teman-teman LIPI juga kami bangga sekali. Ini salah satu hal yang positif dari Indonesia. Tapi ada lagi hal-hal positif lainnya dari Indonesia yang akan kami sampaikan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia.